Kita bicara soal PPKM Mikro yang saat ini tengah diterapkan oleh pemerintah, berlaku mulai tanggal 9 Februari 2021 hingga 22 Februari 2021. Sebelumnya kita akan menjabarkan sedikit tentang PPKM Mikro ini. Ada 4 poin, saudara, yang diterapkan dalam PPKM Mikro ini. Yang pertama ada PPKM Mikro berlaku di 7 provinsi dengan wilayah yang sudah ditentukan di DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, dan juga Bali. Yang kedua, pembatasan aktivitas kantor, rumah makan, tempat ibadah, dan juga sekolah. Kapasitas pekerja di kantor, rumah makan, dan juga rumah ibadah dibatasi, saudara, sebanyak 50%. Kegiatan belajar mengajar juga masih dilakukan secara daring. Dan juga poin yang ketiga, di tiap kelurahan juga atau desa dalam suatu kabupaten kota ini wajib mendirikan posko penanganan COVID-19 yang terdiri dari berbagai unsur masyarakat. Yang poin keempat adalah penerapan PPKM Mikro dengan mempertimbangkan kriteria zonasi pengendalian wilayah hingga tingkat RT. Zona merah bila terdapat lebih dari 10 rumah dengan kasus positif, zona oranye bila terdapat 6 sampai 10 rumah dengan kasus positif, zona kuning bila terdapat 1 sampai 15 rumah dengan kasus positif, dan juga zona hijau ini artinya 0 kasus positif di wilayah tersebut. Untuk menjelaskan seperti apa sebetulnya zonasi ini, kita akan tanyakan langsung dengan narasumber kita, Pak Wiku. Pak Wiku, senang sekali bisa berbincang dengan Pak Wiku. Tadi sebelumnya juga sempat saya sounding tentang zonasi dari PPKM Mikro ini baru dilakukan kemarin ya Pak. Bisa dijelaskan Pak, seperti apa sebetulnya pembagian zonasi ini, kemudian nanti pengawasannya akan seperti apa Pak Wiku? Ya, baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat tentang kebijakan PPKM berskala mikro ini, sebenarnya tidak bisa berdiri sendiri. Jadi harus ada yang namanya poskomando. Jadi sebenarnya posko itu adalah suatu fasilitas fisik di mana ada anggota satgasnya. Satgas di operasional di tingkat mikro, meskipun nanti juga ada di tingkat mikronya ini adalah desa dan kelurahan, kemudian pasti ada di kecamatan dan seterusnya. Kemudian di posko itulah yang akan bekerja adalah satgas di tingkat desa dan kelurahan. Yang menentukan zonasinya hijau, kuning, oranye, merah itu adalah data yang ada di setiap RT RW tersebut yang terkumpulkan di kelurahan tersebut. Jadi seperti tadi sudah dijelaskan, zona hijau artinya tanpa kasus terkonfirmasi positif dan seterusnya, tadi yang zona kuning 1 sampai 5, oranye 6 sampai 10 dan merah 10. Itu dalam rangka supaya targeted. Jadi memang betul-betul yang disasar adalah daerah-daerah yang punya masalah kasus terkonfirmasi positif tersebut. Sehingga intervensinya tidak meluas hanya di situ sampai dengan selesai. Siapa yang melakukan adalah anggota satgas di situ yang terdiri dari aparat desa atau kelurahan, Satlinmas, kemudian ada Babinsa, Babin Kamtipmas, ada tokoh masyarakat, tokoh adat dan seterusnya yang ada di lingkungan itu. Dengan demikian penanganannya bisa menjadi lebih spesifik sehingga nanti pengendaliannya juga bisa menjadi lebih efektif. Begitu maksudnya adanya zona itu. Nanti untuk pengawasannya Pak Wiku akan seperti apa? Kemudian juga ini artinya butuh pendekatan di lingkungan terkecil di wilayah masing-masing. Pelaksanaannya seperti apa Pak Wiku? Jadi ada 4 fungsi yang ada di posko. Posko itu adalah pertama adalah pencegahan fungsinya. Kemudian fungsi berikutnya adalah penanganan kesehatan 3T. Kemudian juga ada pembinaan supaya tegak disiplinnya. Yang keempat adalah fungsi pendukung. Jadi 4 fungsi itu ada di posko sehingga PPKM mikronya itu nanti bisa berjalan. Jadi kalau ditanya pengawasan, ya pengawasannya adalah mereka-mereka yang bekerja di dalam posko tersebut. Mereka akan mengawasi, mereka bukan hanya mengawasi, mereka juga bekerja melakukan pencegahan, melakukan penyuluhan, juga menyediakan pelayanan kesehatan yang tentunya melalui fasilitas kesehatan terdekat, dan juga melakukan pembinaan. Jadi kalau misalnya ada yang nggak disiplin, mereka yang menegakkan disiplin sampai memberikan sanksi sesuai dengan kearifan lokal yang ada di situ. Termasuk juga pendukung bila diperlukan alat, sarana, prasarana untuk kepentingan penanggulangan di tingkat mikro tersebut. Demikian. Baik,
Pak Wiku, kalau kita bicara soal target, artinya sebelumnya juga pemerintah pernah menelurkan kebijakan yang dinilai mungkin masih belum maksimal. Artinya ini adalah kebijakan lain yang sudah digodok dengan matang, yang diharapkan kemudian juga bisa menghasilkan sesuatu yang efektif untuk bisa menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang saat ini sudah lebih dari 1 juta. Apa kemudian pekerjaan-pekerjaan yang masih terus diperbaiki untuk kemudian bisa meningkatkan struktur atau aplikasi dari pelaksanaan PPKM Mikro ini, Pak? Jadi begini, kalau kita lihat kan dulunya ada PSBB ya, Ya. kemudian sekarang ada orang menyebutkan kok ada PPKM. Prinsipnya PPKM ini apa? Sekarang malah ada PPKM yang mikro. Sebenarnya prinsipnya mau PSBB, PPKM yang di level kabupaten kota, ataupun PPKM mikro, ini prinsipnya sama sebenarnya. Sebenarnya adalah pembatasan. Jadi bukan pelarangan, tapi pembatasan. Nah, pembatasannya berskala. Dan kita lihat, kalau kita melihatnya secara makro saja, kan awalnya memang makro. Kenapa begitu kita makro? Karena kita nggak punya datanya yang mikro. Penyakit ini kan baru. Indonesia begitu besarnya, maka kita bisa melihatnya dari atas saja dan datanya mungkin belum komplit pada saat awal-awalnya. Tapi dengan berjalannya waktu, datanya semakin banyak, semakin jelas. Maka penanganan kita juga harus semakin kecil, semakin targeted, tersasar, ya, sehingga tidak misalnya zona suatu daerah di tingkat kabupaten atau kota misalnya merah. Sebenarnya di kabupaten kota itu kan nggak semuanya zona merah. Ada juga yang sebenarnya baik dan seterusnya. Maka dari itu penanganannya atau kebijakannya pun jangan serta-merta satu kabupaten atau kota. Dengan cara mikro seperti ini, pendataannya juga akan makin bagus. Kenapa? Karena poskonya di tingkat kelurahan dan desa ini mendatanya bisa sampai RT RW karena diberi tugas dengan target yang jelas. Dengan demikian penanganannya pun juga bisa secara kebijakan, misalnya WFO, terus kemudian pusat perbelanjaan, itu kan tertentu di wilayah-wilayah tertentu yang dihadiri atau didatangi oleh anggota masyarakat di seputarnya kan. Jadi kembali lagi tujuannya adalah supaya menjadi lebih spesifik dan lebih cepat selesai di setiap tempat kantong masalah. Demikian. Jadi artinya bisa dipertegas lagi ya Pak Wiku, ini efektivitasnya harapannya jauh lebih baik ketimbang pelaksanaan PSBB sebelumnya Pak Wiku. Kemarin di dalam konferensi pers sudah saya jelaskan. Jadi kalau kita bisa belajar dari PSBB di tahun lalu, contohnya mungkin yang gampang di DKI Jakarta. Pada bulan September melakukan PSBB yang diperketat. Dilakukan selama 4 minggu. Efek dari sejak pertama ditetapkannya PSBB diperketat, itu 3 minggu pertama kasusnya masih naik. Ya. Tapi dan ICU board-nya juga begitu. Tapi giliran minggu keempat mulai turun. Dan kebijakan itu hanya 4 minggu. Tapi pada saat mulai turun, itu selama 4 minggu turun. Artinya, ada 3 minggu berikutnya yang sudah tidak PSBB diperketat, itu kasusnya masih turun. Jadi efeknya itu efek delay, efek yang tertunda. Tapi setelah itu naik terus sampai dengan sekarang. Nah, apa yang dilakukan dengan PPKM jilid 1, jilid 2 kemarin, 2 minggu sehingga totalnya 4 minggu, ternyata polanya sama. Jadi waktu 3 minggu pertama itu masih naik, tapi minggu keempat mulai turun, ya. Dan ini kalau kita teruskan, kita akan harusnya memanen penurunan kasus. Peningkatan dan penurunan kasusnya memang agak beda, tetapi kita sudah analisis di PPKM di 90, kan awalnya 77, terus kemudian ke 98 kabupaten kota di wilayah Jawa Bali. Itu dampaknya mirip. Jadi sebenarnya kalau dikatakan dengan cara lebih mikro bahkan sekarang, maka akan lebih efektif lagi. Jadi targeted. Dan bisa saja setiap daerah akhirnya karena di instruksi Mendagri itu memungkinkan untuk daerah yang lainnya yang memenuhi kriteria karena memang mau mengendalikan juga bisa melakukan PPKM umum maupun mikro. Demikian. Baik. Ini sudah berjalan 1 hari, ini hari kedua Pak Wiku. Seperti apa laporan yang Bapak terima sejauh ini dari beberapa daerah yang diberlakukan PPKM Mikro ini, Pak? Kita tanya hasil, kan tadi saya sudah bilang, pasti akan ada delay, nggak bisa langsung. Kebijakan itu kan pasti begitu, karena penyakitnya itu juga kan bertahap untuk bisa menimbulkan gejala. Jadi dampak pasti akan delay, tapi efeknya jangka panjangnya, jangka menengahnya pasti besar. Dan kalau kita tanya kesiapan, sebenarnya tidak mulai dari nol juga.
Di Jawa Tengah seperti tadi kita lihat kan ada Jogotongo, ya itu kan sebenarnya adalah posko di level bawah yang sudah dijalankan sebelumnya berbulan-bulan sebelumnya. Di Jawa Timur ada Kampung Tangguh, bahkan sekarang mau didorong sampai 7.000 lebih kampung tangguh di Jawa Timur karena sesuai dengan mungkin kelurahan dan desanya ya jumlahnya. Di DKI Jakarta juga ada kampung tangguh juga. Di Bali ada desa adat. Jadi sebenarnya ini bukan sesuatu yang baru. Di Jawa Barat juga sudah melakukan hal yang sama, bahkan penyiapan desanya sudah hampir sekitar 80%, sudah beberapa bulan lalu sudah siap. Jadi ini tinggal menstruktur menjadi lebih tegas gitu, tugasnya juga menjadi jelas, dan targetnya sekarang juga diperjelas. Dengan demikian pengendaliannya juga bisa di level mikro tersebut. Nah sekarang tinggal berjalan dengan waktu, pemantapan pembentukan posko-posko itu tadi, dan tugas-tugasnya dan pelaporannya, sehingga nanti kita bisa lebih jelas angkanya dan seterusnya menjadi lebih baik. Demikian. Oke, baik. Pak, artinya kalau tadi Anda sempat mengatakan di beberapa daerah sebetulnya sudah punya program-program atau kearifan lokal yang sudah dijalankan sebelumnya. Ini juga menurut Anda menjadi penentu untuk keberhasilan program PPKM Mikro ini, Pak? Kalau kita lihat ini kan ada 7 wilayah yang saat ini sudah diterapkan, mungkin ke depannya ada wilayah-wilayah lain lagi akan ditambah. Ini juga menjadi penentunya adalah kerjasama dari setiap wilayah itu sendiri atau kearifan lokal yang sudah mereka jalankan. Ya, jadi sebenarnya sebagai negara kesatuan Republik Indonesia yang besar ini tidak bisa semuanya ditangani oleh pusat. Sejak pertama sudah kita sampaikan. Jadi pendekatan pentahelix berbagai komponen bangsa menjadi satu dan operasional di level yang lebih rendah di mikro dan berjenjang sampai ke atas itu adalah keunggulannya Indonesia yang kita miliki. Dengan demikian semua daerah sebenarnya diberi tanggung jawab. Tapi yang diberi tanggung jawab daerah itu jangan langsung berpikir bahwa itu hanya pemerintah daerah. Bukan. Seluruh komponen disatukan di dalam posko dan satgas itu. Dan mereka bekerja bersama-sama. Jadi prospek ke depannya sebenarnya itulah yang dapat meningkatkan ketahanan nasional kita secara kolektif. Dibangun dari kekuatan paling terkecil, yaitu di mikro tadi. Dan kalau kekuatan ini ada, ini tinggal semuanya terintegrasi, komandonya di pusat. Itulah esensinya desentralisasi yang berfungsi karena adanya COVID ini. Jadi ini memfungsikan kembali struktur birokrasi maupun kelembagaan multidisiplin dan gotong royong untuk secara nasional menangani COVID. Pak Wiku, apakah Bapak punya data untuk perbedaan mungkin efektivitas dari pelaksanaan PPKM sebelumnya dengan PPKM Mikro yang saat ini sedang dijalankan, Pak? Ada, jadi mungkin saya bacakan ya, ada slides-nya di situ, mungkin bisa dilihat bahwa dari kasus aktif selama PPKM ya, setelah pada 3 minggu pertama pelaksanaan PPKM ini angkanya menunjukkan kenaikan, pada minggu keempatnya mulai menunjukkan penurunan persentase. Jadi ini salah satu contoh efektivitas. Jadi nggak bisa langsung mulai langsung turun, itu nggak bisa. Jadi 3 minggunya naik, minggu yang keempatnya mulai turun. Pada akhir minggu ketiga pelaksanaan, persentase kasus aktifnya ini sebesar 16,24%. Angka ini mengalami penurunan pada akhir minggu keempat menjadi 15,23%. Masih kecil turunnya, tapi sudah trennya turun. Inilah yang harus terus dilanjutkan, supaya betul-betul menjadi penurunannya menjadi material, menjadi besar. Hal ini juga sejalan dengan perkembangan keterisian tempat tidur di ruang isolasi dan ruang ICU. Di ruang isolasi sejak awal pelaksanaan minggu pertama, angkanya terus menunjukkan penurunan. Kan ini sebenarnya bagus ya. Total penurunannya jika dibandingkan awal tahun 2021, ini mencapai 10,21%, 10% lah. Dan kabar baik juga datang dari perkembangan keterisian tempat tidur di ruang ICU. 3 minggu pelaksanaan PPKM, angkanya sempat menunjukkan kenaikan. Namun di minggu keempat, angkanya perlahan turun sekarang. Dan total penurunannya dibanding awal tahun 2021 sudah mencapai 10%. Artinya kan kalau kita lanjutkan terus, penurunannya akan semakin besar dan overheating atau beban yang begitu tingginya di keterisian tempat tidur itu juga akan turun tentunya. Inilah yang penting supaya menghindari fatalitas pada tenaga kesehatan yang terpapar. Dan begitu juga di masyarakatnya sendiri kasusnya kan juga semakin sedikit sehingga potensi kesembuhannya juga tinggi juga. Demikian.